Oke, selamat pagi Bapak Ibu semua. Nah, kita lanjut ke chapter 5 ya. Kita udah mempersiapkan semuanya. Dokumen-dokumen sudah selesai kita siapkan. Kemudian kita sudah memilih target jurnal kita yang untuk kita submit. Sekarang tahap yang paling penting adalah bagaimana proses submit ya. Mungkin Bapak Ibu yang sudah pernah ya eh, sudah terbiasa gitu ya, itu udah, tidak masalah ya. Tapi ini bagi yang belum pernah, nah itu akan menjadi, permasalahan ya. Jadi tapi tidak juga jadi masalah gitu ya, tidak masalah itu bukan suatu halangan gitu Bapak Ibu ya. Yang penting kita, lakukan prosesnya, nah dan kita tahu bagaimana, caranya gitu. Nah ini pada chapter kelima ini kita akan bahas mengenai meli eee, ayo submit artikel. Nah pokok bahasan yang pertama itu melihat panduan penulis, dokumen yang dibutuhkan, kemudian memulai submit dan proses review hingga diterima. Oke, pertama melihat panduan penulis. Kita misalkan contoh ya, kita akan submit ke salah satu jurnal, Q1 untuk tahun 2022 ini dia sudah Q1, tapi tahun kemarin 2021 itu masih Q2. Nah, ini adalah satu satu contoh yang Emerald ya, publisher-nya Emerald Publishing. Nama jurnal itu adalah International Journal of Bank Marketing. Oke, sewaktu kita submit, nah kita harus cari dulu panduannya Bapak Ibu ya. Cari panduan di menu guidelines gitu ya. Di menu author guidelines itu di bagian bawah di sini. Tergantung ya Bapak Ibu lihat lihat di jurnalnya itu di mana panduan penulis. Nah, di sini di menu author guidelines kita akan lihat format-formatnya. Nah, jika perlu disesuaikan ya silakan Bapak Ibu menyesuaikan format jurnal sesuai dengan yang diminta. Nah, kemudian dokumen apa saja yang dibutuhkan. Nah, ini sudah kita bahas secara detail di chapter sebelumnya. Tapi kita harus sesuaikan juga diminta apa ya kita kita mempersiapkan dokumen tersebut. Jika yang dia tidak minta ya jangan juga kita upload ya. Sesuai yang diminta saja Bapak Ibu. Nah, kemudian kita cari informasi ya terkait bagaimana kita submit di sini. Cari menu submit. Nah, kalau di sini ada tulisan di write for this journal. Nah, nanti akan diarahkan ke web page untuk submit. Di sini ada submit your paper. Nah, mungkin beda-beda ya tiap web page. Nah, Ibu cari menu untuk submit. Nah, submit your paper. Kemudian kita klik. Setelah kita klik, nah mayoritas semuanya, semua jurnal yang diterbitkan di Emerald dia menggunakan Scholar One, itu OJS-nya gitu ya, OJS Emerald gitu. Nah itu Scholar One. Kemudian kita daftar jika Bapak Ibu belum punya akun. Nah daftarnya bisa Bapak Ibu menggunakan Orchid ID. Jadi jika tidak ada bisa create an akun gitu ya. Di sini ada create an akun. Nah, kemudian di create akunnya, masukkan email Bapak Ibu. Nah, kemudian isi nama Bapak Ibu siapa, kemudian prefixnya atau jabatannya ada. Kemudian detail-detail yang informasi pribadi lah seperti itu. Nah, kemudian sesudah Bapak Ibu login, nah klik password dan sebagainya, baru di sana ada klik start new submission. Nah, start new submission, maka akan diarahkan ke menu untuk submit. Nah, di sini ada tulisan begin submission. Bapak Ibu klik saja, kemudian step 1 langkah pertama, nah tipe 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 manuskrip Bapak Ibu, kemudian judul dan abstraknya. Di sini tipenya apa? Nah, ini udah kita bahas sebelumnya ya. Kita adalah research paper. Nah, kemudian kita klik save and continue. Kemudian kita masukkan judul penelitian kita apa. Nah, kemudian masukkan abstraknya. Nah, di jurnal Emerald biasanya dia membagi-bagi abstrak itu berdasarkan subbagiannya gitu ya. Misalnya pertama itu desain, metodologi, kemudian purpose dan kemudian implication dan sebagainya. Nah, ini tujuan penelitian, desain, hasil, limitasi, implikasi, dan originalitas. Nah, tergantung jurnalnya ya, jurnal ada yang bisa seperti itu, ada yang menyatu ya, menyatu nggak bisa pisahkan seperti itu. Nah, Bapak Ibu harus cek juga ya formatnya, abstraknya seperti apa. Tapi yang
Menulis abstrak itu sudah kita bahas di chapter-chapter sebelumnya ya. Sudah kita bahas bagaimana cara menulis abstrak. Oke, sudah kita menulis abstrak, kemudian kita masukkan file yang akan kita upload. Yang pertama itu adalah manuskrip kita ya, manuskrip atau naskah artikel kita. Nah, kemudian dia minta upload apa saja, tinggal kita ikuti. Nah, terus ada keyword, langkah ketiga keyword. Kita klik saja keyword kita sama dengan artikel, sama dengan naskah kita. Jangan sampai ada yang salah, jangan sampai ada yang salah ketik tipe ya. Nah, kemudian step keempat itu tulis masukkan semua nama authors atau penulis dan institusi, termasuk juga email. Jika dia ada ORCID ID, masukkan juga ORCID ID-nya. Atau dia juga jika ada Google Scholar ID, masukkan juga Google Scholar ID-nya. Oke, sudah kita masukkan. Nah, sebentar. Kemudian kita harus pilih nih siapa sih corresponding authornya. Nah, itu juga kita tentukan. Kemudian setelah itu baru kita membuat cover letter. Nah, di sini cover letternya itu di menu tersendiri ya. Nah, ada menu tersendiri, ada yang upload tergantung dari jurnalnya. Ini ada menu tersendiri untuk cover letter. Nah, tips menulis cover letter itu sudah kita bahas di chapter sebelumnya. Silakan Bapak Ibu boleh ketik di sini ataupun upload file cover letternya. Kemudian informasi-informasi terkait lanjutan seperti itu, seperti apakah penelitian ini menerima pendanaan, kemudian berapa jumlah tabel dan gambar, dan juga jumlah kata, kemudian ada konflik interest atau tidak, konflik kepentingan atau tidak, kemudian apakah berisi studi kasus atau penelitian dilakukan dalam organisasi yang dapat diidentifikasi. Nah, jika Bapak Ibu menggunakan studi kasus atau ada tempat penelitiannya, ada nama-nama perusahaannya, nah itu harus minta izin ya, izin ke perusahaan tersebut. Nah, jadi jangan sampai ada permasalahan di belakang itu setelah artikelnya publish. Nah, kemudian apakah naskah artikel ini disubmit untuk special issue. Nah, terkadang jurnal-jurnal itu ada dia special isu apa artinya edisi spesial gitu ya di satu tahun itu ada beberapa atau satu kali edisi spesial. Apakah kita masuk ke special isu tersebut atau tidak? Mau submit ke sana atau tidak gitu ya. Nah, kemudian jika sudah kita review lagi apakah ada yang kurang gitu ya. Seperti ini kalau ada yang kurang, nah itu akan muncul pemberitahuan merah-merah seperti ini. Kemudian kita lengkapi. Nah, itu untuk submitnya. Oke, mayoritas ya Bapak Bu ya yang open access itu nanti meminta bayaran. Nah, jadi minta bayaran jika kita memilih menu open access. Nah, itu perlu diingat ya, open access itu meminta bayaran seringkali seperti itu. Nah, bagaimana? Jadi seperti ini. Emerald itu ada dua dia, ada gold sama green ya. Ada yang gratis, ada yang berbayar. Bapak Ibu harus cek juga dia. Kalau jika dia meminta open access atau eh, kita bayar, nanti orang bisa submit. Sorry, orang bisa dengan luasa download artikel kita sehingga artikel kita itu bisa banyak disitasi. Nah, tujuannya itu ya kalau kita open access. Nah, jika artikel kita itu tidak open access, nah, jadi orang yang mau baca artikel kita itu dia harus membayar pada jurnal, bukan kita yang bayar ya, bukan kita sebagai penulis. Nah, orang orang yang mau membaca. Nah, jadi harus hati-hati ya. Misalnya kita memilih, Pak Wahyu kok kemarin gratis di sana, ya saya nggak open access gitu ya. Nah, saya bayar ya, Mbak Ibu pilih yang menu Gold open access gitu. Jadi harus harus pilih juga, Mas harus pilih juga maksudnya itu ada opsi juga. Tapi tidak selalu ya kalau mentang-mentang kita pilih yang berbayar itu akan dipermudah, tidak juga. Mayoritas ya jurnal-jurnal yang bereputasi Q1 Q2 yang dari publisher terkenal dia pasti akan mengikuti prosedur review yang jelas dan kompeten Bapak Ibu ya. Nah, seperti itu. Nah, oke, kita lanjut ke proses review hingga diterima. Nah, ini ada contoh komentar dari editor dan reviewer ya, komentar. Nah, sewaktu kita setelah submit itu kan akan direview oleh editor dan reviewer. Pertama itu editor, jika cocok dia akan kirim ke reviewer. Kemudian di-review. Nah, ini contohnya waktu artikel tersebut pertama kali di-review. Nah, masih Mayor Revision. Nah, ini tulisan kelihatan ya Mayor Revision. Kemudian kita revisi ya, revisi sesuai yang diminta dan juga jangan lupa beri surat pengantar untuk editor seperti yang chapter sebelumnya kita bahas. Nah, setelah itu, setelah kita submit, kita tunggu lagi waktunya. Akhirnya ternyata kita dapat permintaan untuk revisi lagi gitu ya. Nah, itu tidak masalah Bapak Ibu ya. Beberapa kali kita revisi itu tidak masalah. Di sini yang keduanya itu sudah minor revision, artinya sudah
yang diminta di awal itu sudah kita perbaiki dengan baik gitu ya. Akhirnya ada minor revision, kekurangan-kekurangan sedikit yang perlu kita perbaiki. Nah, sesudah kita perbaiki minor revision, nah itu kemungkinan akan diterima. Nah, kemungkinan akan diterima itu seperti ini contohnya LOA-nya, letter of acceptance-nya seperti itu. Bahwa artikel kita itu diterima Bapak Ibu ya, diterima untuk dipublikasikan nih. It's a pleasure to accept your manuscript. Nah, itu diterima. Oke, setelah artikel kita itu diterima, dia akan memeriksa memeriksa artikel kita tersebut gitu ya. Nah, apa salah ketik dan sebagainya untuk pengecekan di akhir gitu ya. Nah, setelah itu baru artikel kita itu dipublikasikan. Nah, jika Bapak Ibu memilih yang open access, nah, Bapak Ibu harus bayar dulu sebelum dipublikasikan ya. Nah, jika gratis ya kita tinggal tunggu saja sampai artikel kita itu dipublikasikan. Oke, ini sudah tahap akhir ya, sudah tahap akhir kita menulis artikel sehingga diterima. Semoga apa yang disampaikan pada buku ini dan apa yang sudah saya jelaskan ini bisa memberikan inspirasi bagi Bapak Ibu, bisa memberikan pengetahuan yang baru dan bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu dalam menulis artikel dan mempublikasikannya pada jurnal internasional bereputasi. Selamat melakukan penelitian dan mempublikasikan penelitian. Semoga lancar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, satu lagi sebelum saya tutup, Eee, ini merupakan buku Bapak Ibu ya, jika Bapak Ibu, mau membeli bukunya itu bisa diakses ya, silakan kontak nomor HP di kolom description itu ada nomor HP, silakan di WA nanti akan dikirimkan oleh penerbit untuk, dikirim ke alamat Bapak Ibu jika Bapak Ibu, tertarik untuk membeli buku ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.